101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar ya? Sore hari ini kabarnya sehat-sehat selalu ya, semoga ya. Dan pastinya semakin masih bersemangat untuk menjalani aktivitas di sore kali ini ya. Hari Selasa nih, tanggalnya 12 November 2024. Nah, ini tanggal yang cantik ya kemarin. Cantik untuk hari ini karena apa? Hari ini diperingati juga sebagai Hari Kesehatan Nasional serta Hari Ayah Internasional. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Kesehatan dan Hari Ayah. Nah, ini ada kaitannya nggak ya dengan yang kita mau bahas pada sore hari ini? Ada ngobrol santai ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih kemudian gerakan membaca di Kota Pekalongan ini bisa digerakkan lebih ditingkatkan lagi. Nah, nanti ada dua narasumber yang siap hadir di studio ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan Anda kawan, nanti bisa bergabung juga melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Baik. Sembari memberi semangat untuk kita pada sore hari ini, satu lagu dulu deh dari Ahmad Dhani. Ini lagu lawas yang kemudian di-remake sama Ahmad Dhani, Di Wajahmu. Kabar gembira. Radio Kota Batik bakal bagi-bagi hadiah jutaan rupiah. Khusus bagi Anda yang suka mendengarkan siaran radio Kota Batik. Caranya mudah banget. Anda cukup bikin video pendek yang menampilkan kegiatan Anda saat menyimak siaran radio Kota Batik. Lalu, kirimkan video pendek Anda ke nomor WhatsApp 0855 420 912. Sekali lagi, 0855 420 912. Pengiriman video dapat Anda lakukan mulai tanggal 14 Oktober sampai tanggal 20 November 2024. Syaratnya, durasi video 1 menit dengan menampilkan wajah Anda dan berbusana batik. Peserta yang beruntung akan diumumkan pada tanggal 29 November 2024. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan pekerjaan Anda pada keterangan yang dikirim melalui WhatsApp. Buruan, kirim video pendek Anda sebanyak-banyaknya. Siapa tahu Anda yang beruntung. Siapa kowe, Mat? Lagi ya sih, weruh dhewe, sing masang spanduk. Masang spanduk kuwi wis ana ijine durung. Tak kandhani ya. Masang spanduk kuwi ora angger masang othok. Ana aturane juga. Ora dipaku ning wit-witan kaya kuwi ra. Semono uga masang reklame. Ya ana aturane, ana ijine barang. Oh, kok kuwi ha? Yo, bener lur. Sesuai peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame, orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame.
Masa berlaku izin reklame yang bersifat tetap dengan jangka waktu 1 tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Helpdesk di nomor 0857 1301 2755 atau Anda bisa akses website dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. Warung sego goreng Lek Jono gel ramene po, sing tuku akeh, terus sing do mangan nang kono ya juga akeh. Nganggo pesugihan opo sih donge? Lah kuwi sampean kudune ngikuti jejak Lek Jono. Ojo mung gresah karo iri, terus nuduh sing ora-ora. Lah apane sing kudu tak ikuti? Ngene, warung Lek Jono kuwi rame udu karena nganggo pesugihan. Tapi Lek Jono kae nganggo wajan merek Matahari sing resik, kuat tur kinclong. Dadine sing do tuku kuwi seneng. Saliyane kuwi, sing do njegok lesehan kae gelarane nganggo tiker swallow sing gawe nyaman. Wonge ya mesti do betah. Ya, segera pakai wajan merek Matahari yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, anti pecah, kinclong, dan masih banyak keunggulan lainnya. Jangan sampai tertipu dengan produk palsu karena wajan Matahari yang asli di belakangnya terdapat cap yang bertuliskan BHR. Selain itu, ayo ganti alas tempat duduk Anda dengan tikar merek Swallow, tikar berbahan plastik yang halus dan nyaman. Tersedia ukuran 3x2 dan 1x6 meter. Tikar Swallow dan wajan Matahari bisa Anda dapatkan di Toko Sinar Ilmu, Kios Pasar Doro, Kabupaten Pekalongan, Toko Maju Jalan Raya Capgawen depan Pasar Kedunguni, Toko Umi Husna, Babatan Jalan Rawasari depan Perum Gria Pesona 1 Limpung. Selain itu juga tersedia di toko-toko terdekat Anda. Karena tikar Swallow dan wajan Matahari produk Indonesia dengan kualitas luar biasa. FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Ya, kembali lagi di Ngobras untuk sore hari ini ya. Nah, kita ngobrol tentang gimana sih gerakan membaca di Kota Pekalongan, seperti apa kondisi yang terjadi sekarang, terus upayanya untuk meningkatkan gimana. Nah, di studio sudah hadir 2 bintang tamu, bintang tamu istilahnya. Kayaknya lebih keren bintang tamu daripada narasumber. Iya. Serem ya narasumber ya. Kayaknya kayak pinter banget. Ya kalau bintang tamu kan kita enjoy gitu loh. Oke. Ada, aku baru tahu ternyata nama lengkapnya itu bagus banget. Baru tahu ya Mas. Iya. Iya loh, baru tahu loh aku, ternyata Mbak Nimo itu nama panjangnya, panjang sekali. Panjang sekali, makanya aku mendingan manggilnya Mbak Nimo aja deh. Banyak yang tertipu loh. Iya makanya, aku termasuk orang yang tertipu loh. Serius nih, nggak ngerti? Ya maksudnya kan ya udah tahu, cuman kan selama ini kan taunya Mbak Nimo gitu aja kan. Ternyata namanya tuh keren, Agustina Diah Satiti. Coba itu lahirnya bulan apa? Februari. Enggak, November. Hari November. Jadi siapa saja yang boleh mengucapkan selamat ulang tahun hari ini? Tiap hari itu bisa diucapkan. Enggak, kemarin tanggal cantik. 11. Ya dapat bonusan banyak tuh. Dari shop. Nah itu ada Mbak Agustina dan juga Mbak Nimo aja ya. Iya, lebih familiar itu kedengarannya lebih enak. Iya, Mbak Nimo itu asik banget sama Pak Ismanto. Wah, ini dari perpustakaan dan GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Iya. Oke. Jangan GPMM ya. Apaan? Gerakan Pemasyarakatan Minat Mangan-mangan. Gak boleh ya. Kirain GP Ansor. Lain lagi tuh. Itu lain lagi. Lain mereka. Saya harus login. Apa minat? Ada minat. Nah, oke. Iya. Nah, gimana kabar Mbak Nimo?
Sehat ya. Bahagia, sehat, dan Wah, sejahtera. bahagia. Tapi kalau Mbak Nimo tuh kayaknya bahagia terus deh setiap Gitu hari. ya? Heeh. Kemarin kita baru ketemu. Sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi. Mau muntah nggak? Enggak lah. Enggak lah. Mending Mas Ribut kemarin tadi pagi. Pasti ketemu lagi. Tadi pagi masih ketemu di kantor. Ini ketemu lagi di sini. Enggak. Iya, Ini sehari 2 kali Pak Is. Kayak minum obat. Pagi sore ketemu. Ya ampun, ya kayak mandi ya. Mandi pagi, mandi sore. Makanya. Tapi aku kalau sore nggak pernah mandi. Oh gitu. Nah, karena di sini. Oh kalau di sini terus pulang nggak mandi? Karena mandinya setiap jam 3 gitu. Jam 3 malam. Kalau jam 3 kelewat berarti nggak usah mandi. Iya, nanti berubah. Bagus. Bagus kalau kayak gitu. Pak Ismanto, kabar Iya. sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, damai, sejahtera, berkah. Bahagia. Rahayu. Rahayu gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal gerakan membaca. Wah, kayaknya langsung ditodong ke tema itu kayaknya nggak asik banget ya. Nggak asik banget. Bukan ngobras dong Nggak namanya. ada minum-minum gitu? Ada, Mbak Dina. Buat sendiri nih. ada tadi masih di depan. Nggak di kita depan bawa, ya. nggak kita bawa dalam ya. Iya. Kan di studio ada Nggak- banyak peralatan. Nggak boleh. Betul, iya. Sama seperti di perpustakaan, nggak boleh bawa minuman. Oh enggak, iya. Makanya Takut kalau di nanti- sana rapat nggak tahu disuguhi. Oh ngono. Kalau pengen minum, silakan ada keran tersedia. Oh iya benar ya. Tapi sekarang perpustakaan bagus kok. Wah luar biasa. Alhamdulillah, ya. Oh tadi pagi aku ke sana itu sudah di parkiran tuh udah ada odong-odong 2. Odong-odong ya tadi ya, Iya. odong-odong 2, terus Rombongan. ada rombongan anak SD, terus ada angkot 2 juga gitu. Jadi sudah ada anak-anak SD sepateng kemeriak ngono kayak wah Yes, nyeneng kayak tapi. pokoknya kalau di perpustakaan itu sekarang kalau nggak rame itu berarti nggak laku. Betul. Kalau dulu perpustakaan kayaknya kesannya kan Kalau singit rame ya. ada apa-apa ya? Iya. Kembalikannya. Iya. Kalau dulu rame dicurigain, apa ki? Tapi kalau di sini yang dengan gedung yang baru, yang lebih representatif, lebih nyaman, lebih orang tuh masuk itu juga enjoy, enak gitu. banget. Jadi kalau sepi malah kita tanda tanya pada kemana nih gitu. Iya. Tadi itu tak pikir ada pertunjukan apa di lapangan Peturen ya. Oh, iya, Kok suaranya itu dak duk. Ternyata kunjungan dari anak-anak ya, Anak usia SD ya dini, tadi ya. itu putarkan film di mini teaternya. Oh, nonton film Iya. bareng-bareng. Ada mini teaternya loh. Oh. Ada tempat untuk podcast juga. Kita lagi ngonsep ya podcastnya. Podcastnya. Nah, siapa tahu hari ini kita diundang sama Pak Ribut. Iya. Besok kalau podcastnya udah jadi Pak Ribut kita undang sana. Gantian. Atau aku jadi hostnya di sana aja deh. Boleh banget. Terus di pojokan lo, di pojokan. Iya, di pojokan itu ruang podcast yang mesra banget tuh di pojokan. Seneng saya. Tapi kan belum masuk ya. Oh, belum. Beda dengan yang dulu ini sekarang sudah. Oh, udah disulap lagi. Sudah disulap lagi. Sudah disulap lagi. Wah. Beda Sudah- lagi, lebih udah nyaman cantik, lagi. Udah ada sudah Ini. kelihatan cantikan lagi nih. Wah, Ayo ini- kapan-kapan kita ngobrol di sana. Oh iya, harus wajib Iya. ini. Soal- Ini kayaknya revolusi perpustakaan besar-besaran nih. Benar, Iya, besar-besaran. Keren nih. Memang kita untuk tahun ini itu kita rencanakan perpustakaan itu bukan hanya untuk baca pinjam buku, tapi tempat destinasi untuk rekreasi. Nah ini yang bisa menarik minat untuk anak-anak itu kita supaya biar ke sana dulu tertarik, baru ngelirik buku, terus buka-buka, akhirnya baca. Iya. Konsepnya keren sih. Iya. Jadi sekaligus menjadi destinasi baru nih. Iya. Perpustakaan. Soalnya di sana ada tempat bermainnya juga di dalam. Ya. Terus ada malah kadang anak suka main bola loh di dalam. Apa ya benar? Main bola. Sekalian aja bikin lapangan futsal, Pak. Pak Esa. Rencana halaman depan. Iya itu bagus tuh. Ini Aku masih juga heran, masih Pak. ada rencana pengembangan kalau Ya, memang memungkinkan. masih ada lahan ya. Iya. Karena Lahan kan yang sebelah selatan. itu kan lumayan ya istilahnya kalau digabungkan dengan futsal itu lumayan loh. Sekali main itu kan satu tim itu pasti bawa supporter.
Ah ya iki. Supporter iki. Soalnya biasanya tim futsalnya sama sporternya lebih banyak sporternya. Otomatis. Luar biasa. Apalagi tuh anak-anak yang SD yang kemarin ketika main bola itu aku bilang main bola boleh tapi teriak nggak boleh. Coba bayangin susahnya gimana main bola tapi nggak boleh teriak gimana. Mereka merasa tertekan gitu. Habis suka di tempatnya tapi kan karena ini perpustakaan pasti ada butuh ketenangan gitu. Jadi kan ini gimana nih susah ya. Dia bilang Bu angel Bu apaan can angel main bal-balan kok menang. Main bola tapi nggak boleh keluar bolanya. Jadi dipegang saja. Main bal bekel bae sekalian ya. Kan aman itu. Nggak bakal teriak itu bola bekel. Nah, ngomong-ngomong soal perpustakaan, gerakan membaca, berarti kalau dengan konsep perpustakaan yang sekarang boleh dibilang bahwa agak lumayan ada peningkatan nih gerakan membaca di Kota Pekalongan. Kalau dianggap lumayan meningkat, nggak lumayan lagi ya Pak Isya? Iya, Nggak ledakan. lumayan. Ini sebuah apa ya? Breakthrough apa terobosan baru. Wah, terobosan baru nih buat perpustakaan khususnya Kota Pekalongan ya. Yang dulunya memang tidak begitu banyak orang mengenal. Dengan lokasi yang dulunya aman saja akhirnya di bulan-bulan begini akan berubah menjadi kolam renang. Kan biasa begitu ya. Jadi orang mau ke sana kan kadang males gitu ya. Tapi dengan berpindahnya tempat perpustakaan di tempat yang baru itu juga membawa suasana baru, perubahan baru, semuanya baru. Tetapi barunya itu bukan baru yang stagnan tapi peningkatannya luar biasa. Benar-benar luar biasa. Biasanya pengunjungnya berapa Pak Is kalau di sana tuh? Kalau di perpustakaan yang lama itu paling banter 50-an, 60. Kalau yang di gedung yang baru ini bisa mencapai 200 lebih. Setiap harinya. Iya. 4 kali lipat ya. Iya, setiap harinya. Keren. Gitu. Keren. Tapi itu memang mereka datang ke sana untuk baca atau cuman nengok aja gitu? Enggak sih. Jadi kita kan fungsi perpustakaan itu tadi yang sudah disampaikan ya. Kita tidak hanya untuk melayani pinjem baca buku saja, tapi kita ingin jadikan perpustakaan yang sekarang itu sebagai destinasi untuk rekreasi. Nah, ini kalau dia. anak-anak asuh oleh orang tuanya, diperkenalkan sejak dini, melihat buku, terus mereka kan lama kelamaan kan akan penasaran. Apa sih isinya gitu itu ya. apa kok bagus sekali gambarnya, pingin lihat. Nggak apa-apa, lihat. Nanti kalau sudah pingin baca, terus itu nanti akan ketagihan. Nah ini kita bikin suasana yang demikian sehingga nanti harapannya ya minat untuk datang ke sana itu tidak hanya ingin main-main saja, tapi ingin baca buku sebanyak mungkin. Oke, minimal itu fungsi untuk mengenalkan itu ya. Betul. Tapi bagus juga nih, katakanlah misalkan ya konsep rekreasi itu penting banget sih dalam pendidikan kan sebenarnya rekreasi sangat diperlukan untuk siswa ataupun anak didik. Nah ini bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah itu dahsyat tuh. Iya, kolaborasi itu tercipta ketika kita ada kerinduan. Jadi kerinduannya itu bagaimana sih anak-anak ini? Karena kita agak prihatin juga ya, ketika media sosial ataupun gadget itu sudah mulai merajai dan menguasai otak dan pikiran kita dan kita ngomongnya seolah-olah itu memang kayak nge-brainwash kita ya supaya kita fokusnya di gadget lah istilahnya gitu ya. Jadi itu yang bikin kita prihatin. Pada akhirnya mereka tidak menyentuh buku. Nah setelah itu terjadi juga COVID. Nah COVID itu juga pengaruhnya luar biasa karena sekolah juga melalui online. Nah gitu. Akhirnya semua literasi ataupun pekerja tugas-tugas sekolah mencarinya pun literaturnya melalui gadget Digital juga itu, gitu. Akhirnya itu yang menjadi kerinduan kita ketika selesai dan COVID itu mulai berlalu, kita ada pemikiran untuk gimana kalau kita main ke sekolah-sekolah. Gitu. Bentuknya apa ke sekolah itu? Namanya Roadshow Bunda Literasi.
Oh itu ya. Iya. Diawali dari itu dulu. Diawali dengan gitu itu ya. dulu. Jadi kita main ke SD dulu, ke adik-adik SD dulu, lalu meningkat di tahun 2021 kita ke SMP, SMA, lalu kita terakhir ke perguruan tinggi gitu. Animo kita sebetulnya yang tadinya kita harus meminta supaya sekolah ayo kita mau ke sana. Nah, sekarang beda lagi. Sekarang banyak permintaan. Permintaan untuk kita datang ke sana. Gitu. Begitu juga mereka dulunya itu kita mengharapkan dari sekolah-sekolah itu datang ke perpustakaan. Tapi sekarang malah kita yang kewalahan mengatur jadwalnya. Karena selalu bertumpuk-tumpuk. Makanya kita mereka tidak serta-merta seperti dulu itu bisa datang langsung dilayani ya. Tapi kita harus bersurat dulu sekarang. Karena untuk mengatur supaya tidak terlalu sirkulasinya supaya lancar supaya gitu ya. nyaman. Ya. Sudah sampai segitunya ya. Iya, jadi seperti saya yang di KPMB itu sebagai volunteer yang memang mempunyai keprihatinan pengen adik-adik itu kembali lagi ke membaca buku, membaca majalah itu yang membaca masakan maksudnya. Membaca masakan di dalam majalah. Iya. Itu banyak kan juga. membaca masalah juga. Akhirnya menyelesaikan masalah. Iya betul. Gitu. Jadi kan ada keprihatinan dari kita untuk kita ayo kita harus nih bergerak bersama istilahnya begitu untuk gimana nih perpustakaan terutama buku-buku adik-adik lebih mengenal dan tentang buku-buku kuno yang lagi kita bahas juga nih yang harus diopeni, harus dirawat. Bagaimana buku ini adalah sebuah sejarah. Sejarah kan kudu nek wong Jawa ngomongnya apa? Diuri-uri ya, gitu. Yaitu jadi kita juga tampilannya di Roadshow Bunda Literasi itu tidak hanya kita berkunjung, kita tanya, tetapi ada interaksi. Interaksi yang aktif antara perpustakaan KPMB, Bunda Literasi dan sekolahan yang didatangin. Ya, jadi kita ada acara kayak ranking 1. Gitu tuh luar biasa di sekolah-sekolah itu kayak gitu. Iya, ranking 1 tuh di sekolah-sekolah jadi pengetahuan umumnya mereka kita tes nih. Satu-satu nanti dapat hadiah. Gitu, dapat door prize. Door prize-nya apa? Ya buku, macam-macam lah dapatnya gitu. Oh gitu, wah keren ya. Nah ini ngomongin tadi sempat disinggung nih soal buku-buku kuno. Wah ini saya tertarik nih kayaknya penting banget sih sebenarnya buku. Ada kalau berapa sih mungkin dihitung susah ya, agak susah. Tapi sebenarnya kalau di perpustakaan daerah sendiri punya istilahnya dokumen-dokumen koleksi buku kuno gitu. Iya, kita memang ada sih beberapa buku-buku yang kuno ya, tapi yang termasuk jenis yang kita kategorikan naskah kuno itu kan kita masih mencari definisi yang tepat sehingga nanti antara pengertian yang di pusat dengan di daerah itu sama asumsinya sehingga kita melaporkan ini memang ternyata naskah kuno atau koleksi kuno. Nah, itu nanti kita saat ini kita masih menggodok juga untuk peraturan wali kotanya. Sudah akan ada peraturan wali kota. Iya, kita masih sedang diurus. Sehingga nanti harapannya naskah-naskah kuno ini bisa terlindungi, terpelihara dengan baik. Gitu. Ini keren ini. Ini kayaknya baru kali pertama loh saya dengar ada peraturan wali kota, rancangan peraturan wali kota yang ngomongin soal naskah kuno loh. Kayaknya baru Kota Pekalongan ya? Iya, di daerah lain? Di daerah lain sih mungkin sudah mungkin sudah ada kayak di Jogja gitu kan. Mungkin sudah ada. Cuman kalau di sini ini kemajuan luar biasa loh. Karena saya pikir bahwa
Untuk membaca masa lalu Pekalongan ya naskah-naskah kuno harus kita coba himpun lagi, harus kita kaji, harus kita baca ulang. Syukur-syukur yang punya naskah kuno ini mau melaporkan. Iya, itu. Soalnya itu menyangkut sejarah kota juga. Iya, betul. Menyangkut sejarah kota juga. Tidak putus informasi ke generasi yang generasi ke selanjutnya. generasi tidak putus. Iya. Jadi kalau naskah kuno ini kan harapannya tidak harus diserahkan ke perpustakaan daerah, tapi tetap dipelihara, dipegang oleh yang empunya. Jadi kita memberikan pembinaan ataupun cara-cara untuk pemeliharaan supaya tidak hilang atau tidak musnah itu. Iya, betul. Nah, kalau perlu kalau diperbolehkan kita perlu dialih mediakan. Nah, ini dia. Supaya kalau bentuk fisiknya itu hilang atau kena bencana alam, itu masih ada secara jejaknya. digital jejaknya gitu rencananya seperti itu. Saya ada sih beberapa buku-buku kuno, tapi sudah saya digitalisasikan di rumah saya scan. Nanti saya setor deh. Coba aku juga lagi mau cari-cari nih di rumah. Oh, ada. Makanya ini penting banget ya mengedukasi masyarakat kita hari ini ngomongin soal syukur-syukur yang punya manuskrip. Wah, itu sangat berharga, langka banget itu manuskrip Aku tuh jadi kecewa campur gelo. Kenapa? Aku tuh punya kumpulan buku cerita toh. Tapi udah tak kasihkan orang gitu loh. Aku kok ngeblank tuh loh akhirnya. Kok tak minta lagi, malu nggak ya? Gondok-gondokan. Aku tuh kan suka Wiro Sableng loh. Aku dari seri 1 sampai itu punya semua. Serahkan pada aku, jadi nanti tak digitalisasi. Dari SMP berarti aku beli tuh dari SMP itu aku beli. Kalau di orangnya masih ada kan bisa di kejar aja. Nanti coba aku WA-in. Aku jadi keinget ya gitu. Satu itu loh seri loh. Benar. Kalau saya kan berpikir gini, harta yang paling berharga di antara sekian banyak adalah buku salah satunya. Nah, kalau aku enggak. Apa? Harta yang itu pasti berharga. Keluarga Cemara. Berarti di pinggir pantai. Di pinggir pantai Cemara Sewu. Iya betul. Emang kadang kita melalaikan atau melupakan ya. Buku tergeletak gitu, wes diwaca wes gitu kan. Terus kita taruh di mana itu udah. Padahal itu adalah bagian yang paling penting juga. Padahal buku itu perlu perlakuan seperti kita juga. Betul. Jangan disakiti, jangan disia-siakan. Itu. Kadang kita baca ya, merasa buku itu milik kita sendiri, setelah baca nggak dikasih pakai tanda benda atau tapi dilipat lah, itu nangis itu bukunya sebetulnya. Itu Manimo gimana tuh Manimo? Iya aku sama. Jadi kalau belum selesai itu tadi dilipat. Sebenarnya nggak boleh ya. Lah ini nanti termasuk dalam pembinaan kita untuk pemeliharaan naskah-naskah sama buku-buku itu, perlakuannya seperti itu harusnya. Ya perlakukan seperti raja lah. Disubyo, dilihat, dibuka, ditaruh di tempatnya. Nggak ada dijilat ya. Itu Oreo. Itu. Tapi bener, dulu waktu ngaji itu kan gitu Pak Is. Kalau ngaji itu bawanya dekap, nggak di sembarangan dikewer-kewer, ditaruh di atas sendiri. Itu kan sebenarnya ngajarin kita untuk menghargai literasi sebenarnya. Di agama sejak dini diajari, tapi kok lupa ya. Untuk yang lain dianggap sama, harusnya sama. Gitu. Jadi memang kalau untuk generasi sekarang memang harus betul-betul kita push untuk mereka kembali mencintai sebuah buku gitu. Nah, gimana sih cara biar mencintai itu, kayaknya penting banget tuh. Di generasi emas atau di generasi yang sekarang dong, karena kan mereka ini kan rata-rata hidup udah zaman sekarang, hidupnya di gadget gitu kan. Ya mau tidak mau sih kita harus bersahabat dengan gadget kan, dan mau tidak mau memang gadget itu sekarang itu adalah separuh nyawa kita, separuh hidup kita. Mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget. Aku banget tuh.
Gitu. Istri ketinggalan. Nggak masalah. Nggak Dia masalah. ketinggalan. Tapi aku pernah kejadian bener loh. Suami ketinggalan. Enggak, suami ketinggalan. Suami meninggalkan aku tuh pernah itu. Aku di mana itu namanya? Untung itu lewatnya nggak di jalan tol, kita naik motor kan. Memang kita sengaja naik motor, nganterin motor ke Semarang, nganterin motor buat anakku ke Semarang gitu kan. Terus kita ke kamar mandi, gitu. Kita berhenti di di pom bensin gitu. Nah memang kan tempatku kan ngantri, nah, yang cewek kan ngantri, dia set gitu, nggak tahu, terus dia bilang, kenapa ya? Aku tuh kok kayaknya pergi sendirian. Tak telepon loh, nggak diangkat loh. Ini kemana ini orang? Udah tak diemin aja, terus akhirnya dia sadar ketika dia berhenti kok merasa enteng, dengan beban gitu. Loh, dicari. Ini benar kejadian. Tanya sama suamiku itu, benar tuh kejadian. Terus aku bilang, itu sudah mau masuk mana itu apa itu namanya, kebun binatang itu loh, Semarang. Mangkang. Sedangkan aku di daerah Kendal, tapi masih belum masuk Kendal. Berarti takutnya turun di situ apa ya? Mungkin. Di daerah situ akhirnya udah kamu nggak usah putar balik, aku cari angkot, cari bis, aku tak kesana, kamu di itu aja, nunggu terminal, di depan aku bilang gitu. gerbang. Gitu. Terus dia bilang, aduh maaf kamu mau cari istri baru. Meninggalkan yang lama. Itu masuk gang dikit dah dapat. Oh gitu. Kasih petunjuk dia, ternyata kasih petunjuk. Kan hafal. Itu penguasa mungkin Semarang. Termasuk sering baca ini. Jadi informasinya tepat. Antara sering baca sama mantan. Dua-duanya kali ya. 11-12 Pak Is, 11-12. Nah, ini iya benar sih ya. Nah makanya kalau separuh jiwa kita itu sekarang sudah di HP ya, anak-anak sekarang apalagi gitu kan. Nah untuk beralih ke jiwa yang lain itu kan butuh waktu, butuh proses, butuh pendekatan khusus juga gitu. Nah ini sebenarnya pingin banget sih, aku pingin banget ya istilahnya. Ayo kapan-kapan GPMB itu bikin sesuatu yang wah gitu loh. Gebrakan ya. Ayo. Bagaimana Pak Is? Iya kita siap-siap. Kita hanya butuh satu saja. Jadi satu apa nih? Yang buat jalan itu loh. Berarti pavingisasi dulu. Sebetulnya sih perpustakaan juga terkait dengan gadget ini kita tidak ketinggalan amat sih ya. Wong kita juga ada Pekalongan Kota. Nah, itu yang membuat salah satunya kita untuk mungkin mereka yang suka main gadget kayak gitu digital, kita bisa buka perpustakaan secara digital. Ya, kita juga mengembangkan sistem ataupun layanan dan referensi yang ada di dalamnya. Itu banyak juga loh buku-bukunya. Sudah ada sekitar 9.000-an buku digital yang ada. Termasuk konten lokalnya itu. Ini banyak. Jadi kemarin waktu pandemi itu kita juga tertolong oleh inovasi itu yang ada di perpustakaan. Betul. Jadi banyak tertolong karena kita nggak bisa kontak langsung, nggak bisa kunjungan langsung, tapi bisa menikmati perpustakaan itu lewat digital tadi. Kemudian yang dikembangkan lagi itu sekarang adanya yang UCS itu ya, atau katalog bersama istilahnya. Bersama. Oh itu gimana tuh? Nah itu katalog bersama jadi kalau siswa-siswa yang ada di sekolah itu membutuhkan referensi, buku itu ada di perpustakaan mana itu bisa buka di situ. Jadi umpamanya di perpustakaan daerah kita nggak ada, dibuka adanya di SMA berapa umpamanya. Lah itu kita bisa lihat di situ. Oh bukunya ada di sana, kita bisa pinjam ke sana. Gitu. Berarti bisa ini ya lintas ya. Iya, bahasa Pekalongan ini ngintip apa nginjen. Nginjen. Sing diduweni
koleksi di sekolah A itu apa saja sih? Nah itu bisa dilihat dari situ. Itu baru sekolah ya? Iya. Nah ini kayaknya perlu menyentuh ke perpusmas, perpusmas ya? Benar. Ya, Perpustakaan betul. masyarakat. Nah perpusmas ini sudah dikumpulin ya Pak Is. Kendalanya kalau yang di perpusmas itu, kalau yang sudah ada perangkat komputer dan jaringan internet itu bisa di aplikatifkan. Tenaga kami juga siap untuk membina dan membantu untuk masuk ke sistem itu. Tapi kendalanya itu kalau enggak ada fasilitasnya komputer sama internetnya, laptop lah ya. Nah itu kita agak sulit. Dulu sih memang kita secara bertahap itu karena keterbatasan anggaran mungkin ya di Narpus itu kita tiap tahun hanya 1 perpusmas yang difasilitasi untuk bandwidth-nya itu untuk masuk ke sistem itu. Gitu. Oh ya sebenarnya peluang untuk berkembang banyak banget. Banyak. Kalau kita mau pingin cari celah itu banyak. Iya. Hidden gem-nya banyak sebetulnya. Ya hidden gem-nya itu banyak. Dan agen-agennya sebenarnya banyak, yang siap itu banyak banget. Tetapi kita terbentur kepada kemauan. Itu Jadi kemauan untuk gitu ya. bisa meningkatkan, membangkitkan itu yang kadang kurang dimiliki, kurang memiliki itu. Jadi memang volunteer ini kan memang dia bekerjanya dengan hati. Nah itu dia. Dia bekerja dengan hati. Kalau tidak menjiwai nggak bakalan. Nggak bisa. Nggak mungkin. Saya aja yang ngelola volunteer ratusan aja. Volunteerku ratusan loh. Nah, kadang manfaatin gini dong. ya kadang gitu ya. Kadang suka gitu ya. Iya. Gitu capek. ya. Tapi ya itulah dinamika kehidupan ya. Istilahnya mengelola banyak orang itu nggak gampang, butuh kesabaran ekstra gitu kan. Yang seterusnya adalah bagaimana cara membuat dia itu semakin mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu sangat berarti buat kehidupannya gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Kan gini, kita harus buka-bukaan aja deh. Masyarakat. Enggak. Oh jangan. Kalian aja lah, saya enggak. Iya. Gimana? Kebanyakan anak muda nih misalkan, yang sekarang itu terutama yang di sini nih, ketika diajakin kegiatan misalnya, terus aku dapat apa? Betul. Benefitnya apa? Kalau dapat apa sih masih mending ya. Dapat berapa itu ya? Itu yang susah itu. Sekarang itu sudah mulai terhempas dan terkikis gitu. Untuk volunteer yang seperti itu memang sudah terhempas dan terkikis. Maka harus bisa mempunyai sifat konsekuen dan konsisten. Nah, yang konsisten ini yang harusnya bisa ditularkan buat mereka. Nah, ini salah satunya program yang untuk perpustakaan kan untuk menciptakan itu dan memotivasi dari volunteer untuk bisa bersaing dan bisa untuk memotivasi yang tetap lain. Setia, kita ya? ada pemilihan duta baca. Betul. Nah, itu yang salah satunya untuk merangsang dan memikat mereka. Betul. Aku sudah mengagendakan duta baca mau tak tampilin di sini di programku yang Koja Sastra itu. Cuman slotnya belum jadwalnya ada. Sudah padat nih. Sampai akhir tahun ya. Iya, nggak tahu program Koja Sastra terutama ya. Itu sudah pada ngapling ceritanya. Ada beberapa sekolah. Kalau yang masih kosong di itu podcastnya di Narpus. Ayo kita nanti aku isi juga di sana. Ya boleh tuh. Ayo kita godok di sana. Ya boleh, kita godok di sana konsepnya seperti apa gitu ya. Gitu konsepnya mau bagaimana, dan juga kita bisa meng-up mungkin beberapa buku gitu yang dari tahun ke berapa sampai tahun berapa, kupas tuntas tentang buku itu bisa gitu. Ada komunitas sebenarnya yang mungkin bisa digandeng juga. Ayo. Namanya komunitas buka buku. Pak Is mungkin sudah pernah dengar. Itu kumpulan anak-anak muda semua, Gen Z semua, yang itu mereka aktif untuk setiap minggu itu mereka bahas tentang buku. Cuman memang waktu ini mereka nggak begitu bermain di media sosialnya ya. Media sosial hanya sebagai sarana untuk mengabarkan tentang event mereka. Nah, mungkin itu bisa tuh kita ajak ke perpustakaan, bisa ikutan gabung bagaimana
ikut meningkatkan Iya, gerakan betul, membaca literasi, itu. ya. Itu Iya, bagus bisa tuh. bagus itu. Nanti aku coba deh. Kebetulan kan anak-anaknya ya mau nggak mau tetap saya kenal lah, wong saya deket Iya, sih ya. coba. Selama ini kan mereka deket banget sama saya. Terus kemudian mereka kalau misalkan mau ada apa-apa, ada kegiatan itu ngeluhnya sama saya. Oke, gini aja, saya selalu kasih advice ke mereka. Nah ini peluang tuh sebenarnya. Iya. Jadi nanti mungkin podcast di konsep gitu ya. Saya kemarin tuh mau konsep kok terus lari terus kemana sih saya? Ada telepon. Makanya ajak saya dong. Ini tadi sebetulnya kan di perpus itu untuk tahun ini fasilitas sudah komplit banyak. semua loh. Nah itu ada tadi mini makanya teaternya, bilang, ada podcastnya, laborat komputernya, terus ruang referensi konten lokalnya. Nah itu konten lokal itu yang penting tuh. Kayaknya perlu banget tuh diisi tuh kegiatannya tuh. Betul. Yuk, Dang yuk digodok yuk. Udah gak sabar ya. Dibungkus saya. Iya penting banget nih. Nah Anda kawan yang pingin bergabung ya boleh ya di telepon boleh 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912 ya, kita ngobrolin tentang ya ngalor ngidul tentang dunia literasi. Itu penting banget sih sebenarnya. Tapi gini Mbak Nimo, kalau kita membaca gerakan literasi anak-anak muda di Kota Pekalongan ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Ini yang kayaknya belum terekspos adalah apa ya istilahnya kontribusi bagi masyarakatnya itu loh, pembangunan masyarakat ini kayaknya perlu juga nih mulai dipikirkan tuh Mbak Nimo. Untuk kontribusi ke masyarakat dalam arti dari sisi pembangunan peningkatan SDM, kan indeks pembangunan masyarakat kita SDM kita kan masih perlu ditingkatkan lebih tuh kayaknya. Iya. Kalau menurut saya secara pribadi, ketika kita makin banyak literasi kita, maka makin banyak peluang yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat. Apalagi ketika saat ini anak-anak itu sebetulnya sudah mulai pandai melihat membaca situasi. Saya akan kasih contoh satu mamanya ya. Saya punya anak ya, dia kuliah di luar kota. Nah, ketika dia melihat situasi atau peluang yang dia bisa ambil, maka dia bisa ambil. Apa salah satunya? Apa tuh? Dia itu belajar gitar itu dari buku. Dia belajar gitar dari buku. Tanpa guru pembimbing. Saat itu ya. Anak ini kok ada minat. Tapi karena tidak ada yang mengarahkan, maka ketika dia SMP dia ketemu guru musik kan otomatis ada pelajaran musik ya. Akhirnya dibimbinglah dia. Tanpa kita tahu kegunaannya apa nih ya. Tetapi dia nggak putus asa. Nah saat ini dia kuliah di luar kota. Ngapain yang dia lakukan dengan kemampuan dia? Dia hari Jumat Sabtu itu ada di kafe untuk ngejam. Nah, dikontrak sama kafe itu. Wis mantap. Itu setiap hari Jumat Sabtu. Nah, maka itu adalah sebuah peluang. Kita bisa baca peluang ya. Kita melihatnya dari mana? Dari buku. Iya, itu dia. Nah, jadi ngelihatnya dari sisi itu. Ternyata bisa juga ya buat kerja. Nah, ketika dia ngejam di situ sebagai anak kuliah pasti akan banyak ketemu dengan karakter banyak orang nih. Ya, otomatis dia akan membuka link pertemanannya dia. Kamu kuliah di mana? Kamu ngapain? Kamu begini. Otomatis ada satu komunikasi ya. Ada komunikasi mungkin dengan kakak kelas atau dengan pengusaha karena dia dari Ilkom. Maka dia akan banyak berkomunikasi di situ, ketemu banyak karakter orang, akhirnya membentuk sebuah lahan baru. Gitu. Jejaring baru lah ya. Jejaring baru. Nah, itu awal mula memang membutuhkan sebuah proses. Itu kan butuh sebuah proses. Tetapi kalau mau meningkatkan indeks dari masyarakat, otomatis apa yang kita lakukan itu harus over dulu.
harus over dulu. Kita tidak boleh stagnan. Kita tidak boleh ya wis aku ngene wae ora apa-apa. Berarti kita tidak meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri. Dengan kita tidak mau meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri, bagaimana kita mau meningkatkan kualitas orang lain. Gitu. Nah, itu awal mula pasti dari diri sendiri. Maka itu perlu ditekankan, ada pressure di situ untuk anak-anak muda. Kalau kamu pengen sukses, susah ya. Kalau kamu makanya nggak ada air ini. Kalau nggak udah. Tolong. Jadi kalau kita tuh pengen sukses, otomatis harus mau diproses. Nah, itu kuncinya mau sukses ya harus proses. Betul, nggak ada yang karbitan. Betul, sama dengan bagaimana kemudian perpustakaan bisa sampai seperti sekarang kan juga proses panjang. Saya di GPMB itu dari tahun berapa Pak Isaku kok lupa? 2000 berapa sih? Aku masih ingat 5 kita ketemu Andi F. Andi F Noya itu kapan itu? 2010 kali ya? 2015 ada? 2010. Aku udah di sini kok. Iya. Aku udah di sini. Aku bertemu dengan Pak Ribut itu aku sudah di perpustakaan. Ya. Waktu itu. Kita udah di perpustakaan, kita jadi juri apa ya? Bercerita. Iya. Bercerita, ya betul. Aku ketemu dengan Mas Ribut di situ, dengan Kang Ribut di situ ketemu terus sampai saat ini aku masih konsisten di perpustakaan. Oke. Masih utuh ya. Alhamdulillah konsisten banget. Konsisten. Tapi orang yang seperti Mbak Nimo ini mahal loh, Pak. Iya kan? Termasuk langka ini. Langka. Nyaris punah. Tolong ya, saya dilestarikan. Bisa disuntik kok, Tenang aja. Ada suntikannya kok, tenang. Itu. Nanti dikasih lemari kaca boleh. Iya. Nyari orang-orang yang kayak gini nih agak susah loh, Pak Is. Betul. Nah, gimana cara Mbak Nimo ini sendiri, ada nggak upaya untuk mengkader gitu? Harus. Nah, itu tadi duta baca itu. Itu bagian dari pengkaderan. Iya. Pengkaderan. Kalau sekarang ini duta baca sendiri apa ini Pak Is yang sedang mereka kerjakan ini? Kemarin kan selesai kita seleksi ya, yang betul-betul yang paling baik yang terbaik di antara yang paling baik ya. Nah, ini mudah-mudahan sih nanti bisa seperti yang kita harapkan, bisa membantu dalam terutama gerakan budaya untuk minat baca ini. Jadi tugas-tugasnya memang sementara ini kita libatkan dalam kampanye tadi, di roadshow Bunda Literasi itu kita ajak, sehingga nanti mereka akan lebih bisa berkomunikasi dengan masyarakat Kota Pekalongan ini, tidak canggung lagi. Ya memang kemarin variasi sekali ya Bu ya. Sasaran kita kan mulai dari yang SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan kemarin sudah masuk juga ke perpustakaan masyarakat. Jadi ini sangat beragam, kompleks sekali. Ya mereka biar tahu, kenal. Ternyata tidak hanya di golongan pelajar saja, tapi masyarakat umum juga perlu kita kampanyekan. Itu kita mengkader di situ. Komunitas perlu, Pak. Iya, komunitas perlu. Terus sebetulnya kayak ibu-ibu hamil itu juga perlu, karena mendongeng kepada anak yang masih di dalam kandungan. Gimana caranya? Cara yang apa ini? Caranya kalau cara mendongeng ibu-ibu hamil ke jabang bayinya. Enggak, saya ini memang dulu bicara diajari tentang gitu. ibu hamil kayak gini, nanti kita mungkin kayaknya dapat ide baru nih, memang kita kan dulu kan saya memang lingkungannya kan di kesehatan. Kan ada kelas ibu hamil, terus screening ya, saber aki AKB. Nah ini nanti kita bisa masukkan ke situ. Sebetulnya sudah ada di situ itu kebudayaan yang ditanamkan itu dicanangkan sehari selembar. Buku KIA lainnya benar, itu sudah masuk. Kalau buku KIA enggak, ya buku pink lah gitu. Buku pink. Nah, ini. Kalau zaman dulu belum ada begitu familiar, gadget ada, tapi gadget kan gunanya cuma SMS sama telepon aja. Betul. Nah, ketika
aku hamil itu pakai headset begini. Pakai headset begini, terus dengerin lagu-lagu, maksudnya lagu-lagu apa itu namanya? Klasik gitu ya. Klasik, Mozart, tak tempelin gitu di perut ya. Kebetulan memang ternyata ada manfaatnya juga. Betul, ada. Iya. Wong kita ada baca aja juga. berpengaruh, apalagi sering didengarkan. Nah, lantunan ataupun hal-hal yang baik-baik itu bisa doa gitu. Kadang kalau sambil mengelus perut itu diceritakan ke anak bahwa kamu nanti ketika kamu lahir kamu akan bertemu dengan mama papamu yang mengasihi kamu, yang mencintai kamu, gini-gini, yang akan memperjuangkan kamu gitu. Itu setiap hari kan doa ibu itu kan sebetulnya bagus juga gitu. Jadi itu bagian dari cerita gitu. Itulah. Saya punya kucing aja tak ceritain kok. Jadi saya ngerasa edan sopo iki. Enggak, mungkin sudah karena Ceritanya apa? Di rumah, saya di rumah punya kucing 6 loh. Ceritanya Tom and Jerry. Tom and Jerry. Suka tak titipin rumah kalau aku pergi. Mama mau pergi dulu, jaga rumah, jangan ngacak-ngacak ya. Terus sama dipesanin, kamu jangan seperti Tom loh. Nangkep Jerry aja nggak mampu gitu. Tapi memang kucing sekarang tuh nggak bisa nangkep tikus. Malah takut. Kucingnya lebih tikusnya lebih serem. Waduh, ngeri ya ampun. Aduh, nggak kerasa hampir 1 jam ternyata. Gitu ya? Iya ya. Iya benar. Kita ngobrol ngalor gitu. Padahal ngobrolnya cuma ya beginilah ya. Tapi gini, harapan ini ya. Kalau kita ngomong membaca pasti ini kan kaitannya dengan harapan. Kita pasti punya harapan tentang imajinasi kota. Nah, kalau dari perspektif Mbak Nimo sendiri sebagai relawan gerakan membaca ini apa nih untuk Kota Pekalongan sebenarnya untuk kaitannya dengan gerakan membaca apa? Gini, ada mungkin pojok kota gitu ya, city corner gitu ya. Ada city corner tuh di situ mungkin ada buku yang ditaruh di situ. Jadi di pojok-pojok tuh aku tuh pengen ada yang membaca di sebuah pojok mana, di pojok mana, di taman mana. Jadi memanfaatkan taman kota yang sudah tersedia. Ini sudah mulai dibangun dengan bagus nih, seperti di depan hypermart itu kan alun-alun itu kan sudah bagus. Sudah ada pojoknya, ada orang yang membaca di situ. Lalu di setiap kantor. Nah, di setiap kantor mungkin bisa menyediakan pojok pojok kantor juga gitu ya. Di mana kalau ada tamu bisa menunggu sambil membaca buku gitu, disediakan di situ gitu. Jadi kotanya dibersihkan lalu membuat pojok kota yang orang bisa berinteraksi, baik itu melalui buku ataupun dengan komunitas bersama-sama di tempat situ. Itu yang lama-lama indeks masyarakat kita pasti akan meningkat. Itu terkait dengan pojok buku di institusi itu. Memang untuk tahun ini juga itu sudah banyak permintaan ini, Mbak. Jadi beberapa dinas yang vertikal itu ya otomatis sudah mengajukan MOU ke kami. Jadi sistemnya nanti kita tidak memberikan bantuan buku ke mereka, tapi kita sifatnya itu meminjamkan di situ nanti 2 bulan atau 3 bulan bukunya itu sirkulasnya itu retur lagi. Ya, sirkulasi supaya ganti buku-buku lagi. Lah kalau yang di pojok taman kota, hiburan itu kita itu masih memikirkan tempatnya. Tentang satu tempatnya, 2 keamanannya itu. Ya, betul. Nah, ya itu juga perlu dipikirkan sih. Lah yang taman yang sudah kita beri itu ya Taman Nurseri itu. Ya, Kuripan di Nurseri ada. Ya, Kuripan, Yosorejo Kuripan. Gitu kita sudah komplit itu, bahkan ada komputernya juga untuk mereka mengakses di situ. Gitu. Ada petugasnya juga berarti di sana ya? Ada petugas piketnya. Ada petugas piketnya ada. Kalau nggak ada petugasnya bubar semua. Betul. Iya itu loh. Maksudnya
mengajarkan masyarakat juga untuk menghargai apa yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka bagaimana caranya milik bersama. Punya bersama, jadi punya kepentingan bersama, jadi merawat gitu ya. Nah. Itu juga perlu ditekankan kepada masyarakat gitu. Ya, apa yang sudah baik dan sudah dibangun ya jangan sampailah dirusak gitu ya. Gitu. Kan syukur-syukur ditambahi yang baik, yang jangan baik, tambahi koleksi buku atau mungkin tambahi jangan berkurang tapi bertambah ya. Jangan tembok yang sudah bersih dicoret-coret ya, jangan dong. juga ya. Sekarang gitu. Kenapa gitu loh ya, tempatnya yang udah bagus, bersih terus langsung ada tulisan apa-apa itu gitu. Harusnya ada media sendiri yang itu khusus untuk ya. moral atau graffiti. Moral betul. Maksudnya nek moral moralnya itu bagus nggak apa-apa, tapi kadang ada tulisan yang tidak bijaksana yang ada di situ gitu. Problem besar tuh. Ya. PR kita tuh bersama. Iya, Pak Is, apa ini harapan ke depan? Untuk harapannya itu masyarakat itu mencintai buku ya, tidak hanya di perpustakaan saja itu. Ya memang kita sudah berupaya untuk di tempat-tempat pelayanan publik itu sudah kita menyediakan pojok buku dan ada beberapa dari OPD yang ada di Kota Pekalongan ini sudah bekerja sama dengan kami ya, termasuk di MPP sebelah, di Dukcapil, terus juga di Kejaksaan juga ada, kita selalu membina. Kemudian di rumah barang sitaan, kemudian di terminal itu kita sudah melakukan sampai ke situ ya. Upaya serius lah iya, ya betul. Ke arah sana ya. Nah, apalagi ini kemarin ada juga yang dari kelompok majelis taklimnya yang pengurus takmir masjid. Ini kita sudah masuk ke dalam situ. Keren nih. Ya ini sudah mulai masjid-masjid yang besar-besar itu sudah pengurusnya sudah menghubungi kami, minta pembinaan, sekaligus di situ disediakan buku-buku untuk bacaan. Lah ini kita sudah mulai masuk ke situ. Oke. Ini luar biasa inovasi yang dilakukan oleh perpustakaan kota ini. Mudah-mudahan bisa masyarakat itu minat bacanya tidak 0,001. Nah, semakin meningkat semakin meningkat. Karena sudah bisa membaca semua, tapi minatnya untuk membaca itu yang ada, yang enggak ada. Perlu kita tumbuhkan, gitu. Syukur-syukur bisa membaca keadaan, membaca situasi. Soalnya sekarang itu zamannya untuk mempertahankan, mempertahankan kewarasan gitu loh. Itu ya. Oke deh. Oke, terima kasih Pak Ismanto. Iya, sudah sama-sama meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk hadir di studio di Ngobras ini. Sukses selalu untuk perpustakaan, DPFB dan semuanya. Dan kawan, itulah tadi sekilas Ngobras kita berkenaan dengan bagaimana meningkatkan gerakan membaca di Kota Pekalongan. Nantikan terus Ngobras di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik ya, tapi di lain waktu. Saya masih akan bersama Anda di perjalanan Halo Kota Batik.